jemaat yang terkasih, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan tidak lupa diucapkan selamat Hari Malaysia untuk kita semua, dimanapun kita berada. Bila berkat sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami ada saat ini bukan karena kebaikan dan kekuatan kami, tapi semua itu karena kemurahan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat memberkati dan mengajar kami untuk tetap memiliki sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-20 sehingga ke-25. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menyanyiakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba masanya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita sepanjang bulan September ini ialah sukacita yang benar. Dan subtema kita pada minggu ini ialah janji Allah membawa sukacita. Apabila seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, dia harus melaksanakannya. Artinya, sebuah janji mengikat sesuatu keputusan, komitmen, dan tindakan. Apabila Tuhan berjanji, dia pasti akan melakukan, menunaikan, dan mengabulkan apa yang dia janjikan sebagai bukti bahwa dia Tuhan yang boleh dipercayai. Janji Tuhan memberikan kita pengharapan dan kepastian untuk meraih, memiliki, dan menikmati menurut waktu Tuhan. Kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, dan ini adalah peristiwa di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka. Message yang coba disampaikan dalam teks ini adalah di mana kehidupan kita di dunia ini akan mengalami begitu banyak cabaran, tantangan, dan dugaan. Tetapi Yesus akan mengubah duka cita yang kita alami kepada sukacita. Mengapa janji Allah membawa sukacita kepada kita? Karena yang pertama, duka cita akan berubah menjadi sukacita. Segala kesusahan, penderitaan, pergumulan, masalah, dan duka cita yang kita alami sebagai pengikut Kristus akan berubah menjadi sukacita, karena Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Amin. Yang kedua, memberikan damai sejahtera syurgawi kepada kita dan berjanji bahwa Dia akan datang kembali kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27 hingga 28 tertulis, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripadaku. Amin. Yang ketiga, bagaimana janji Allah membawa sukacita kepada kita, karena duka cita yang diizinkan Tuhan akan menimbulkan pentaubatan, sehingga menghasilkan sukacita yang besar dalam diri kita, menyenangkan hati Tuhan, dan para malaikat di surga turut bergembira. Yang keempat, apa saja yang kita minta dalam nama Yesus, Dia pasti akan menjawab, mengkabulkan, menunaikan, dan melakukannya bagi kita. Jemaat yang terkasih, kita haruslah belajar untuk melihat dari sudut positif dalam segala hal yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita untuk tujuan memurnikan kita, untuk tujuan menyadarkan kita, dan untuk tujuan memberikan kita peluang untuk melihat bagaimana janji Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kita. Yang kedua, kita juga harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Baik ketika kita dalam keadaan senang maupun susah, percayalah bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Yang seterusnya, kita harus belajar untuk bersabar ketika mengalami pergumulan. Menantikanlah segala sesuatu janji Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah berharap bahwa Tuhan akan menolong kita dan melindungi kita senantiasa. Jemaat yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa janji Tuhan tidak pernah terlewat dan terlambat untuk kita. Tuhan akan selalu menyediakan rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan masa depan, yang membawa sukacita yang besar untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajar kami untuk tetap bersabar, untuk tetap bertahan dan berharap kepadamu. Meskipun kami mengalami begitu banyak cabaran, tantangan, pergumulan, masalah, dan pergolakan, tapi Engkau mengajar kami supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Bahkan melihat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami kepada hal yang positif, bahwa Engkau mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami untuk mengubah kami, supaya kami belajar lebih bersandar, lebih berharap dan dekat kepadamu. Bela janjimu selalu membawa kami kepada sukacita yang benar, dan ajarilah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan berikanlah kami damai sejahtera surgawi, supaya kami tetap berfokus kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau berjanji untuk selalu ada, memberikan kami penghiburan ketika kami dalam duka cita. Engkau berjanji untuk memberikan damai sejahtera untuk kami ketika kami merasakan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami berputus asa. Engkau berjanji ya Tuhan, bahwa Engkau akan datang kembali untuk mengangkat kami dan membawa kami tinggal bersama-sama dengan Engkau. Bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengubah duka cita menjadi sukacita yang benar dalam hidup kami. Dan apa saja yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau pasti akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Sebab itu Bapa, tolonglah kami, kuatkanlah kami, dan menteraikanlah kami di hadapan-Mu sebagai anak-anak yang Engkau kasih. Biarlah sukacita surgawi selalu ada di dalam hati dan hidup kami, sehingga kami berjalan dalam terang kasih Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.